Om Burbuak Swah Gat Sawitur Warenyam Borgu Dewa Sidiamahi Ayonah Paracu Adayat Om Narayanu Ewidam Sarum Yad Buatam Yasyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpu Nirakyata Sududewiku Narayanu Nadiyatyu Astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksik Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya Hitangkara Mamuja Swaru Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manasa Dosa Ot permadat kesamam Om Santi Santi Santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, diantaranya TPA Suwung ditutup 23 Desember, opsi TPA dibuka kembali dibahas. Pemirsa, tim SAR gabungan evakuasi korban hanyut di Sungai Dam, Banjar, Tegal, Abian, Semal, Badung. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayandika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, menjelang penutupan tempat pembuangan akhir TPA Suwung pada 23 Desember 2025 mendatang, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya mengungkapkan saat ini koordinasi dilakukan antara Gubernur Bali, para bupati dan wali kota se-Bali bersama perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup rapat membahas berbagai aspek mulai dari regulasi, kebijakan, dan kondisi lapangan terkait pengelolaan sampah. Jika terjadi kemandekaan, tentu Dewan akan mengusulkan solusi untuk membuka kembali TPA Suwung. Lebih lanjut, Dewa Made Mahayadnya seusai sidang rapat paripurna ke-17 DPRD Bali di Wisma Sabha Utama, kantor gubernur mengatakan koordinasi gubernur membahas menjelang penutupan TPA Suwung dari kesiapan pengelolaan sampah dan pasar dan Badung dari optimalkan kapasitas TPST dan TPS 3R serta tebal modern dari warga. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan lonjakan aktivitas pariwisata saat libur akhir tahun dan kondisi musim hujan yang berpotensi memperparah persoalan sampah. Kalau seandainya terjadi kemandekan, tentu Dewan akan mengusulkan solusi terbaik termasuk membuka kembali TPA Suwung. Ada koordinasi dari kementerian dengan bupati, wali kota, dan gubernur. Mudah-mudahan menghasilkan hal yang baik. Ya, Pak Wali Kota dan Bupati sudah memberikan solusi. Kami juga di pemerintah provinsi juga sudah memberikan solusi. Seandainya terjadi kemandekan, ya tentu kami akan mencoba untuk mengusulkan solusi yang terbaik, yaitu dengan membuka kembali mungkin. Kami akan usulkan, ya, kami akan usulkan lagi. Berarti diusulkan untuk membuka kembali. Kalau ada, kan gitu nah, jangan nanti mengusulkan gitu, dah judulnya kan pusing saya baca ya. Atau TPS-nya. Mengantisipasi penutupan TPA Suwung, pemerintah telah menyiapkan sejumlah solusi, termasuk mengoptimalkan TPST, Padang Sambian dengan penambahan mesin pengolahan. Untuk jangka panjang, pemerintah juga merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di lahan Pelindo yang kini masih dalam proses tender. Winata Bali TV. Sementara itu, pemirsa, menanggapi polemik sampah di Bali, PLT Deputi Bidang Pengelolaan Sampah dan B3 KLH Hanifah Dwi Nirwana melakukan sidak TPA Suwung Denpasar pada Minggu 14 Desember 2025. Dalam pengelolaan sampah, pihaknya berharap pihak pengelola dan pemerintah daerah lebih kolaboratif serta peran masyarakat ditingkatkan. Usai melaksanakan rapat terbatas, PLT Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana meninjau langsung lokasi TPA Suwung. Hanifah mengatakan penutupan TPA Suwung dan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup akan berakhir pada 23 Desember 2025 mendatang. Pihaknya mencoba memetakan apa yang telah dilaksanakan pengelola TPA Suwung bersama Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung. Meskipun sudah ada itikat baik memenuhi jangka benahnya dimaksimalkan, namun masih banyak ditemukan kendala. Hanifah meminta kepada pengelola dan pemerintah daerah agar segera memenuhi sanksi yang telah digariskan. Pemerintah daerah sudah sangat serius, tapi memang ini perlu kerja yang lebih kolaboratif lagi. Tentunya juga
peran serta masyarakat ini, karena ini sehebat apapun ya, sehebat apapun teknologi yang kita siapkan, sebanyak apapun fasilitas yang kita siapkan, kalau masyarakatnya ini tidak terbangun kesadarannya untuk memilah sampah, untuk bertanggung jawab terhadap sampahnya, ya PR-nya nggak akan bisa selesai. Kalaupun hebat semuanya dibangun fasilitas, itu juga pasti nggak sustain. Itu menjadi kendala juga selain masyarakat cuaca. itu kunci penting juga. Partisipasi masyarakat terhadap tanggung jawab mereka terhadap sampahnya, termasuk pemilahan, ini menjadi kunci penting juga di dalam keberhasilan dalam penanganan ataupun pengelolaan sampah. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara telah menyampaikan laporan kewajiban yang telah diselesaikan dan kendala yang dihadapi di TPA, mengingat produksi sampah jauh melebihi kapasitas kemampuan. Kami sudah melaporkan apa sebenarnya tugas-tugas kami di hulu dan di tengah. Artinya kami punya komitmen yang tinggi untuk itu. Nah sekarang misalkan salah satu contoh kami sudah menambah dari 24 ada tambahan 2 TPS 3R dan kami sekarang memesan 12 mesin dengan kapasitas 30 ton per mesinnya. Nanti juga kami mengundang beliau untuk menyaksikan di salah satu TPST kami di sini itu sebagai komitmen kerja. Kami juga sudah membangun 5.900 tembok modern dan 12.185 komposter. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi ke TPA. Nah tentu upaya itu dengan volume sampah 1.000 ton per hari, kami baru bisa sekitar 280 ton per hari. Artayo Bali TV. Pemirsa, tim SAR gabungan evakuasi korban hanyut di Sungai Dam, Banjar Tegal, Habian Semal Badung. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Amco, cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tupuah Balong, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Bunga 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung medulang lindung wasani nganggo bayu kan ora kapital pop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil
Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi korban hanyut di Sungai Dam Banjar Tegal, Desa Dauh Cani, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Minggu 14 Desember 2025. Awalnya korban mandi di sungai sekitar pukul 15.25 WITA dan tiba-tiba terseret air bah. Informasi diterima petugas siaga kantor pencarian dan pertolongan Denpasar pada pukul 16.00 WITA. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Inyoman Sidokarya menerangkan, dari laporannya diketahui identitas korban atas nama Agus Adnyana, 14 tahun, beralamat di Jalan Antasura, Peguyangan Kajo, Denpasar Utara. Dalam upaya evakuasi, pertama-tama dilakukan koordinasi dengan Polsek Abian Semal untuk menggali informasi keadaan di lokasi kejadian. Sebanyak 5 personil bergerak menggunakan rescue car tipe 2 dengan waktu tempuh hingga sampai di tempat kejadian kira-kira 1 jam lebih. Sidokarya menambahkan setelah pencarian oleh tim SAR gabungan dan warga setempat, korban berhasil ditemukan pada pukul 18.10 WITA dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya jenazah Agus Adnyana dibawa menuju RSUD Mangusada menggunakan ambulan PMI Badung. Operasi SAR turut melibatkan 5 personil tim rescue Kansar Denpasar, 7 personil Polsek Abian Semal, Babin Kaptimas Abian Semal, 1 personil Pol Airut Polres Badung, 1 personil Tagana, 4 personil BPBD Badung, 6 personil Damkar Badung, 3 personil UPT Puskesmas Abian Semal, 2 personil Orari, 2 personil PMI Badung, dan masyarakat setempat. Tim Liputan laporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kabupaten Badung terus menangani banjir di kawasan Seminyak, Legian, dan Kuta Samigita dengan merencanakan penambahan pompa air berkapasitas besar dan normalisasi alur sungai Tukadmati. Rencana ini sudah memasuki tahap pembahasan untuk program tahun 2026. Demikian diungkapkan Bupati Badung Wayan Adi Arnawo. Bupati Badung Wayan Adi Arnawo mengungkapkan penambahan pompa air dilakukan untuk mempercepat debit air yang mengalir ke hilir saat curah hujan tinggi. Pemikiran itu berkaca dari hasil evaluasi banjir yang pernah melanda Bali, khususnya Badung dan Denpasar. Adi memperkirakan pompa yang akan ditambahkan memiliki kekuatan 30.000 liter per detik dengan total unit mencapai 8 hingga 9 pompa. Proyek penambahan pompa dan pelebaran alur sungai ini diperkirakan menelan anggaran hingga 220 hingga 260 miliar. Pada perubahan APBD tahun anggaran 2025, Pemkab Badung sudah mengalokasikan anggaran untuk penambahan peralatan berupa eskavator amfibi, pompa mobiling, dan memulai proses pembebasan lahan untuk menangani bottleneck di Tukadmati. Tidak melebar ke dalam ditambah lagi memang ada pembangunan volume yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga ini juga berdampak airnya jadilah banjir seperti ya. Sekarang anggaran mulai 2025 kita sudah melakukan persiapan termasuk juga tahun 2025 perubahan ini kita membeli lagi dua amfibi ya untuk melakukan normalisasi di sepanjang sungai. Terus yang kedua juga membeli lagi kita mobil yang sifatnya portable yang untuk semacam struktur untuk pompa yang bisa melempar ke sungai. Seperti itu yang kita lakukan. Termasuk 2026 ini saya juga kita bisa anggaran 260 miliar lebih untuk membeli nambah pompa di hilirnya daripada sungai ya. Sungai itu sekitar kekuatan sekitar 30.000 liter per detik ya bisa dorong. Harapan kita kalau ada air banjir seperti di situ bisa cepat bisa dilempar ke laut. Sedangkan pada rancangan APBD tahun anggaran 2026, Pemkab Badung merencanakan pembangunan mesin pompa permanen di Muara Tukadmati dan penataan alur Tukadmati. Langkah ini juga termasuk optimalisasi sistem drainase dan pembangunan drainase di kawasan Kuta dan sekitarnya. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Pemirsa, serangkaian perayaan hari ulang tahun ke-25 SMA Negeri 1 Kuta menggelar acara puncak
yang diselenggarakan pada Senin 15 Desember 2025. Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan kreativitas siswa, dan memperkuat semangat memajukan dunia pendidikan. 2, 1, selamat ulang tahun SMA Negeri 1. Puncak perayaan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Kuta ke-25 ini merupakan acara penutup serangkaian kegiatan HUT yang telah berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 10 hingga 15 Desember 2025. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pelaksanaan final JKK Bagus SMA Negeri 1 Kuta pada hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan lomba tari kreasi dan lomba menyanyi solo putra-putri. Acara ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Koster, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, beserta undangan lainnya. Acara ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kreativitas serta kemampuan berpikir kritis para siswa melalui berbagai kegiatan edukatif dan hiburan diselenggarakan sebagai wadah pengembangan potensi dan kebersamaan warga sekolah. Puncak perayaan HUT ke-25 ditandai dengan pemotongan tumpeng serta pelepasan 9 burung merpati. Ulang tahun kita kali ini adalah ulang tahun spesial karena merupakan ulang tahun yang ke-25. Ya. Ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena hari ini adalah momen spesial sehingga kita melaksanakan ulang tahun ini dengan spesial pula. Salah satu kespesialannya adalah kita menampilkan bakat-bakat anak kita seperti tari-tarian, dan juga ada lomba-lomba menyanyi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan juga yang tidak kalah menarik adalah hari ini kita dikunjungi oleh Ibu Ketua Tim PKK, Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Nyonya Koster, sehingga akan menambah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kebetulan ibunya juga selain Ketua Tim Penggerak PKK juga sebagai duta sampah berbasis sumber. Ya, itu yang merupakan satu hal yang membedakan dengan sebelumnya. Kemudian dari segi pelaksanaan juga kita karena mengikuti efisiensi anggaran juga sudah melaksanakan efisiensi sehingga tidak seperti sebelumnya. Yang salah satunya adalah kalau sebelumnya bisa sampai acaranya malam hari, tapi kalau kita cukup sampai siang hari saja. Mungkin itu yang membedakan. Kedepannya kita harapkan capaian kita lebih baik dari hari ini sehingga misi kita yaitu teguh dalam iman, kemudian unggul dalam prestasi akademik non akademik dan juga berlandaskan budaya bangsa, itu yang akan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Puncak perayaan HUT kali ini dimeriahkan dengan berbagai acara kreatif dan edukatif melalui penampilan dari pemenang lomba menyanyi solo dan tari kreasi. Dalam kesempatan tersebut, Nyonya Putri Koster turut serta memeriahkan acara dengan pembacaan puisi yang berjudul Sumpah Kumpekarna karya Denok Kristianti dan menyanyikan lagu berjudul Raja Pala. Acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para guru yang telah purna tugas. Perayaan HUT ke-25 SMA Negeri 1 Kuta ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan kreativitas siswa, serta memperkuat semangat memajukan dunia pendidikan. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi Presiden Prabowo tegaskan akan tertibkan pembalakan liar. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim.
Jangan sampai ketinggalan. Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengempon Dijeng selaku pengajian pengempon jumlah warga Serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memastikan korban banjir di Sumatera yang ingin mengurus kembali dokumen sertifikat tanah tidak dikenai biaya atau gratis. Kebijakan tersebut diambil setelah laporan sementara BNPB dan Kementerian Dalam Negeri yang mencatat 65.000 hektar sawah tergenang lumpur dan berpotensi berubah status menjadi tanah musnah. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memastikan korban banjir di Sumatera yang ingin mengurus kembali dokumen sertifikat tanah tidak dikenai biaya atau gratis. Ia menegaskan korban banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat dapat mengurus ulang sertifikat tanah tanpa biaya. Kebijakan tersebut diambil setelah laporan sementara BNPB dan Kementerian Dalam Negeri yang mencatat 65.000 hektar sawah tergenang lumpur dan berpotensi berubah status menjadi tanah musnah. Berdasarkan laporan dari tim kami saat ini, di 3 provinsi ada 65.000 hektar sawah yang ludes akibat sawahnya tergenang lumpur. Nah, kemudian belum lagi sertifikat yang hilang, ya kan? Pertama kami pastikan kalau yang sertifikat hilang pasti akan kita ganti dan gratis. Nah, untuk memastikan bahwa batasan tanah yang sawah yang udah jadi lumpur itu gimana kan gitu? Negara harus hadir dan memastikan hak-hak warga negara harus tetap utuh. Itu dalilnya. Karena itu kalau yang sudah ada sertifikatnya aman. Kenapa? Karena di dashboard kami, kalau udah ada sertifikatnya itu kita duduk di sini, ini udah kirim seklok ke dashboard kita cek tanah tersebut atas nama siapa, luasnya berapa, itu bisa. Menjadi masalah kalau memang belum disertifikatkan. Nah, karena itu kita nanti akan menggunakan berantai. Misal biasanya tanah ini didaftarkan
Dua, tanahnya nggak didaftarkan, kan biasanya akan ketahuan, oh tanahnya Pak Sarmuji itu 5 langkah dari tanahnya siapa, 5 langkah dari tanah siapa, akan dilakukan seperti itu, ditelusuri. Intinya BPN akan bekerja keras memastikan batas-batas dan hak atas tanahnya korban bencana tetap akan diperjuangkan dan tidak hilang. Oke? Sehingga jemput bola atau biaya gratis. Apa mereka yang datang atau jemput bola? Kendati demikian, bagi yang memiliki sertifikat tanah, ia mengatakan tak perlu khawatir karena pemerintah akan menyelesaikan dan membuat batas baru sesuai data yang tersimpan di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Dari Jakarta, Julius Suhata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono melepas keberangkatan 9 truk berisi bantuan makanan dan minuman dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia untuk masyarakat yang terdampak bencana alam Aceh dan Sumatera. Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi pengusaha retail yang bergerak cepat membantu warga yang terkena musibah bencana alam. Berlokasi di Gedung Distribusi dan Makanan di Cikokol, Tangerang, Banten, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono melepas keberangkatan 19 truk berisi bantuan makanan dan minuman dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia untuk masyarakat yang terdampak bencana alam Aceh dan Sumatera. Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi pengusaha retail yang bergerak cepat membantu warga yang terkena musibah bencana alam. Bantuan yang diberikan sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sana melalui koordinasi yang dilakukan Aprindo dengan pihak terkait. Kedepan bantuan akan terus dilakukan dan harapannya warga bisa pulih kembali. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah kontribusi beliau dan teman-teman Aprindo yang lainnya tentunya adalah dalam hal kemanusiaan. Di atas segalanya adalah kemanusiaan. Kita tidak pernah melihat identitas latar belakang kita ketika ada saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mengalami bencana alam, mengalami kedukaan dan kehilangan. Maka harus tergerak hati, pikiran, dan tenaga kita untuk membantu, meringankan beban saudara-saudara kita tadi. Terima kasih sekali lagi kepada Aprindo dan juga Bapak Joko Susanto. Tadi Ketua Umum Aprindo Pak Solihin juga sudah menyampaikan, izinkan saya juga mengucapkan apresiasi kepada para sahabat yang lain, termasuk dari Alfamart, Alfamidi, Lion Superindo, Dandan, Aksesmu, dan juga Yayasan Datolo dan Susanto. Hadir pula di sini tentunya Bapak Mulyanto, Bapak Doni Ardianto, Bapak Afid Hermeli, Bapak FX Sulardi, dan Bapak Joseph Rizdianto. Dan mohon maaf kalau ada yang belum saya sebutkan karena datanya sampai di situ. Tanpa mengurangi rasa hormat saya dan keluarga besar Aprindo dan juga keluarga besar Alfa Group yang saya muliakan. Tadi disampaikan bahwa tentu selalu ada waktu untuk kemanusiaan. Harus selalu ada waktu untuk kemanusiaan. Sesibuk apapun pekerjaan kita, termasuk untuk berbagai urusan negara dan pemerintahan, tapi harus selalu ada waktu dan ruang yang cukup untuk kita menjalankan tugas dan misi kemanusiaan. Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya membuka kembali akses jalan dan jembatan yang rusak agar distribusi bantuan melalui jalur darat dapat kembali optimal. Ia menilai penggunaan truk tetap menjadi opsi terbaik untuk pengiriman barang bantuan. Dari Jakarta, Julius Suhata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan pihaknya akan menertibkan pelaku pembalakan liar di semua wilayah di Indonesia.
Hal itu menanggapi isu terkait dugaan pembalakan liar yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menertibkan praktik pembalakan liar yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo menanggapi isu terkait dugaan pembalakan liar yang menjadi salah satu penyebab banjir di Sumatera usai mengunjungi korban banjir di Sumatera Utara pada Sabtu lalu. Awalnya Prabowo menyampaikan kondisi secara umum masyarakat pasca bencana. Prabowo juga menyampaikan bahwa masalah listrik memang belum bisa ditangani secara keseluruhan karena terkendala kondisi alam dan cuaca. Namun Prabowo memastikan pemerintah dan seluruh satgas di lapangan terus bekerja untuk masyarakat. Terkait praktek pembalakan liar, Prabowo menekankan bahwa pemerintah tengah menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin atau ilegal. Pemerintah akan secara tegas menindak para pelaku pembalakan liar. Sementara guna memperkuat pengawasan dan penindakan di lapangan, pemerintah akan melakukan koordinasi antar instansi. Sebelumnya, Prabowo juga memberikan pesan tegas kepada para kepala daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik penebangan hutan ilegal yang merugikan negara dan diyakini menjadi penyebab terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas, luar biasa pekerjaan mereka. Ya pasti masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras. Kita kan justru saya mau tertibkan semua itu ya, pembalakan liar akan kita tertibkan, sudah kita mulai tertibkan ya. Sebelumnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya sudah menginventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera dan mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum. Hal itu disampaikan Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI beberapa waktu lalu. Raja Juli menyebut hingga saat ini proses inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih berlangsung dan dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan. Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara, dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan. Gakum kami sedang ada di lapangan dan insya Allah nanti akan segera kami laporkan kepada Komisi 4 dan juga kepada publik hasil dari lebih kurang 12 lokasi atau subjek hukum ini. Juli Suwarto dan Ketut Sumadiasi melaporkan. Pemirsa, TNI tekankan jaga lingkungan laut dan pesisir. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Santai dengan nada tawa terus mengalir. Serpent aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim.
jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Marjang disampun ananda alit nek beli metapang kalon bos mepandes utawi misangi mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kemayatnya balik kelok tah kedura negara sami seantukan taksu. Pemirsa, memperingati hari jadi ke-80 TNI AD Kodam 9 Udayana menggelar bakti sosial di Kabupaten Bangli. Dipilihnya Bangli sebagai pusat kegiatan karena berada di tengah Pulau Bali dan menjadi sumber kehidupan masyarakat di Pulau Dewata. Serangkaian memperingati Hari Juang Kartika ke-80 tanggal 12 Desember 2025, TNI AD bersinergi dengan Pemkab Bangli meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan program pemerintah pusat diantaranya perbaikan infrastruktur, kesehatan, perekonomian, dan pendidikan. Pangdam 9 Udayana Majen TNI Piek Butyakto mengatakan puncak peningkatan hari jadi TNI khususnya TNI Angkatan Darat dipusatkan di Desa Kedisan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Pihaknya menggelar bakti sosial, mempererat hubungan dengan masyarakat, mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. TNI, dalam ini TNI AD, akan terus berusaha bersinergi dengan pemerintah daerah, membantu program pemerintah daerah untuk mengatasi kesulitan masyarakat dan bahkan membantu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini kebetulan di TNI AD ada program yang sudah didelegasikan dari pimpinan atau dari pusat secara nasional, salah satunya yaitu pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, kemudian mendorong kegiatan MBG, terus kemudian kita membangun batalion teritori pembangunan. Ia menambahkan selain memiliki letak geografis yang strategis, Kabupaten Bangli merupakan pusat kehidupan di Pulau Dewata. Bangli ini adalah karakteristik tersendiri untuk Pulau Bali. Semua sumber kehidupan berawal dari Bangli ini. Dan di Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani ini sumber kehidupannya banyak. Yaitu ada
pertanian, perikanan, air, sumber air ada di Bangli sini. Artayo Bali TV. Pemirsa, kecintaan terhadap laut dan pesisir perlu ditingkatkan dan kelestariannya dijaga mengingat laut dan pesisir merupakan salah satu sumber kehidupan. Oleh karena itu, Pangkalan TNI AL Denpasar menggelar Jala Maritim Touch. Selain menjaga laut, kegiatan ini sebagai wujud kepedulian TNI terhadap korban bencana banjir di Sumatera dan Aceh. Komandan Pangkalan TNI AL dan Lanal Denpasar, Kolonel Laut P. Cokordo Gede P. Pemayun mengungkapkan kegiatan ini juga sebagai peringatan Hari Armada Republik Indonesia. Hal ini sebagai wujud nyata kepedulian TNI AL terhadap lingkungan dan masyarakat. Lanal Denpasar juga menunjukkan perannya tidak hanya sebagai garda terdepan pertahanan laut, tetapi juga bagian dari kekuatan sosial kemasyarakatan. TNI ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat dalam menjaga lingkungan laut dan pesisir, serta berbagi dengan masyarakat yang tertimpa bencana. Yang kami hormati, kegiatan Jalasena Maritim Touch merupakan wujud nyata komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus hadir di tengah masyarakat maritim. Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Laut tidak hanya berperan sebagai kekuatan pertahanan negara di laut, tetapi juga sebagai bagian yang menyatu dengan masyarakat pesisir. Pada ini juga kita memperingati momentum Hari Nusantara yang jatuh pada tanggal 14 Desember 2025. Memiliki makna yang sangat dalam. Hari Nusantara menegaskan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan yang utuh, berdaulat dan tidak terpisahkan oleh laut, melainkan dipersatukan oleh laut. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang sama kita juga menggelar penggalangan donasi sebagai bentuk empati dan solidaritas kepada saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh yang tengah menghadapi musibah bencana. Penggalangan donasi ini bukan semata. Jala Maritim Touch ini diisi dengan jalaran, jala fishing, serta penanaman 1000 pohon di kawasan pesisir. Raiswantaro, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, kamu lah punya Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan matuakan. Jadi subane gelam kok ini awake nih makata lo, awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing dawak kenjang, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita nggak pakai.
kene be, kene ini awake makatang, awake bemerdati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini sih bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi gini anak ngorek TV semangat aja kalon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besok beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasar lagi sini. Apa dikasar lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, hematik, pegelinu, pila, kesemutan, bancang sakit pokoknya megena khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan saya nakon apa anaknya? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Jaga bayi ne, jaga hatu ne, manda andak, stata ajak, mom sata, jaga kita, jaga bali ne. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri gitu ya. Ane kadua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sagaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Jawin mari, urana di mati, dibalikan padanya. Lalu dan deweka, teleponnya nadi sebilang wai, yang bisa semangat meguli. Kota Paris, adot engi berdusing lah pipes. Pemirsa, aktivis penggiat anti korupsi dari seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng bersama masyarakat sipil menggelar aksi damai di depan Tugu Singa Ambara Raja Singaraja Senin pagi. Aksi ini mengusung tema Satukan Aksi Basmi Korupsi. Dalam aksi damai tersebut, massa menyampaikan orasi yang menyoroti sejumlah kasus dan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai masih berbau koruptif. Para aktivis mendesak aparat penegak hukum agar serius dan transparan dalam menangani berbagai dugaan kasus korupsi di Buleleng. Selain berorasi, diserahkan pula tuntutan secara tertulis kepada Polres Buleleng. Mereka meminta agar kasus dugaan pelanggaran hukum di kawasan Bukit Ser, Desa Pemutaran segera dituntaskan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Didengarkan oleh Bapak Gubernur, karena ini menyangkut masalah adat begitu. Kami mohon untuk permasalahan ini agar mendapatkan kepastian hukum begitu. Tak hanya itu, tuntutan juga disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Buleleng. Para aktivis meminta Kejaksaan segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi dana desa Sudaji. Untuk itu sudah kita inventarisasi dan sudah kita amati semua kasus-kasus yang bernuansa korupsi yang ditangani penegak hukum hari ini. Kami dorong semua baik ke Polres Buleleng maupun ke Kejaksaan Negeri Buleleng dan pemerintahan Kabupaten Buleleng agar dayung bersambut untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani. Aksi damai ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Para peserta berharap aksi ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Buleleng.
Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, ramainya perbincangan di tengah masyarakat Hindu Bali terkait benar tidaknya menempatkan rarapan seperti roti, permen, rokok maupun sarana lain di atas canang yang kembali membuka ruang diskusi mengenai pemahaman Banten, teologi dan rasa dalam praktik keagamaan. Polemik ini mencuat seiring adanya anggapan bahwa canang sejatinya sudah merupakan Banten dalam tingkatan kecil yang secara konsep telah lengkap, sehingga tidak perlu lagi ditambahkan sarana persembahan lainnya. Jika mengacu pada pakem dan aturan dasar, canang memang telah selesai sebagai sebuah Banten alit. Dalam konteks tersebut, penambahan apapun di atas canang sering dipandang tidak lagi diperlukan. Namun di sisi lain, praktik keagamaan umat Hindu tidak hanya berdiri pada aturan formal semata, melainkan juga bertumpu pada rasa bakti dan pemahaman teologis yang lebih luas. Dalam konsep teologi Hindu dikenal adanya Tripurusa. Tuhan pada tataran tertinggi diposisikan sebagai Paramasiwa yang bersifat nirguna, transenden, tidak memiliki sifat dan tidak terikat oleh apapun. Selanjutnya, manifestasi Tuhan turut sebagai Sadasiwa yang sudah memiliki guna atau sifat. Dalam istilah teologi modern dikenal konsep impersonal God, Tuhan nirguna, dan personal God yaitu Tuhan yang dipahami dan digambarkan secara personal sebagaimana manusia. Manusia sendiri dalam ajaran Hindu memiliki 3 sifat utama yang dikenal sebagai triguna, yakni Satwam, Rajas, dan Tamas. Ketika sifat Raja dan Tamas lebih dominan, keinginan untuk menikmati sesuatu akan lebih menonjol. Dalam pemahaman alamiah dan sederhana, umat Hindu kemudian menggambarkan Tuhan sebagaimana dirinya sendiri, yakni sebagai pribadi yang menikmati persembahan yang diaturkan dengan penuh ketulusan. Dari sinilah muncul praktik mengaturkan apa yang menjadi kesukaan atau hasil yang diperoleh manusia sebagai wujud rasa syukur dan bakti. Apa yang diterima sebagai paice atau anugerah hidup betara kemudian dipersembahkan kembali. Karena di dalam Bhagavad Gita 3.11.12 sudah disebutkan bahwa para dewa telah memberikan kesenangan. Siapa yang tidak mengaturkan, hanya menikmati kesenangan diri sendiri, sama dengan pencuri. Ya, dalam sloka berikutnya malah dikatakan makan dosa kalau kita menikmati tanpa mempersembahkan. Atas dasar pikiran itulah umat Hindu meskipun sudah mengaturkan canang, karena canang itu sebenarnya tungtung Banten. Jadi Banten apapun, sebesar apapun, di bagian atasnya pasti canang. Dan itu selesai. Nah, masalahnya sekarang umat Hindu itu kan pemahamannya masih di tingkatan personal God. Menempatkan, memposisikan, bahkan menganggap Tuhan beserta manifestasi beliau sebagaimana halnya diri manusia itu sendiri. Sehingga apa yang disenangi, apa yang dikonsumsi, diaturkan dulu sebelum dinikmati, dipersembahkan dulu. Memang di dalam Bhagavad Gita 9.26 hanya disebutkan, siapapun yang mempersembahkan kepadaku patram puspam palam toyam, ya, tidak disebutkan dalam bentuk bandan apa namanya, itu sudah sebuah persembahan bakti dan akan diterima oleh beliau. Yang kemudian di Bali atas dasar imajinasi tinggi para leluhur kita, berubahlah patram puspam palam itu jadi Banten, mulai dari canang, sodo, pejati, dan seterusnya. Praktek ini memiliki rujukan dalam Manawa Dharma Sastra Manusemerti 11.6 yang dikenal dengan konsep Atmanastuti, yakni kepuasan hati dan kepuasan batin. Dalam konteks tersebut mengaturkan harapan di atas canang tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai benar atau salah. Ketika praktek tersebut dilandasi rasa bakti, rasa syukur, dan keyakinan yang mantap, maka ia menjadi bagian dari ekspresi spiritual personal umat. Rasa inilah yang tidak seharusnya terganjal oleh polemik yang berkembang di ruang publik. Meski demikian, arahan, tuntunan maupun pitekat dari para suligeh dan tokoh agama tetap memiliki tempat penting sebagai penuntut umat. Jika ada pandangan bahwa rarapan sebaiknya tidak ditempatkan di atas canang, maka penempatan di bawah canang atau pada tempat tersendiri juga dapat menjadi solusi yang tepat menghormati pakem sekaligus menjaga rasa. Pada akhirnya,
praktek keagamaan Hindu senantiasa berada dalam keseimbangan antara tatwa atau filsafat, susila atau etika, dan upacara ritual. Selama dilandasi keyakinan, ketulusan, dan tidak menghilangkan esensi bakti, perbedaan praktek hendaknya dipahami sebagai keyakinan cara umat mengekspresikan rasa syukur kepada Ido Sang Hyang Widi-Wasa. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.